Buat penonton umum Formula One, race weekend itu mungkin dimulai dari hari Jumat sampai hari Minggu ya. Tapi buat para penghuni pedok atau orang-orang media, sebenarnya race weekend itu dimulai di hari Kamis atau yang biasa dikenal dengan nama Media Day. Jadi di saat tim-tim tuh pada sibuk buat nyiapin race weekend yang akan datang, mulai dari sisi teknis sampai hospitality, justru para fotografer dan orang-orang media ini juga mulai memadati yang namanya media center. Di hari Kamis itu pembalap bukan cuma ngadepin orang-orang media doang buat sesi interview, tapi di siang harinya tuh mereka ada satu sesi yang namanya track walk. Ini tuh momen dimana para pembalap sama engineer mereka jalan kaki ngiterin sirkuit buat ngecek sirkuitnya dan ketinggian curbing. Buat pembalap, ini tuh bisa jadi salah satu cara mereka untuk nyusun strategi di race weekend yang akan datang. Tapi sebenarnya nggak semua pembalap juga ikut ngelakuin track walk ini. Pembalap kayak Max Verstappen atau Kimi Räikkönen tuh kadang lebih milih buat nggak ikutan track walk. Kita balik ke bagian media lagi. Biasanya di area pedok itu tuh udah dipenuhin sama jurnalis-jurnalis buat ngelakuin sesi wawancara sama pembalap. Terus kalau di dalam ruangan, official press conference dari FIA tuh lagi berlangsung buat ngebahas hal-hal yang lagi hangat minggu itu. Kalau di pit, kesibukannya juga udah mulai memuncak nih buat proses scrutineering. Ini tuh dimana mobil-mobil didorong ke garasi FIA buat dicek kelayakan dan legalitasnya. Ini tuh momen yang sering dimanfaatin fotografer mata-mata buat ngintip inovasi terbaru dari tim-tim F1. Maksudnya fotografer mata-mata ini bukan fotografer yang beneran nyamar ya. Maksudnya adalah fotografer yang dengan sengaja motret bagian-bagian tertentu mobil, dan nantinya foto ini tuh bisa dimanfaatin sama tim-tim lain buat dapat informasi. Biasanya kalau menjelang sore hari di Media Day, suasananya itu lebih rame karena ada interaksi antara fans dengan pembalap. Di beberapa sirkuit ada juga pemegang tiket khusus yang diperbolehkan buat masuk ke pit dan mungkin bisa ketemu sama driver idola mereka. In general, sebenarnya pembalap F1 itu nggak boleh ngelewati Media Day atau Media Duties ini karena ini bagian dari kewajiban mereka untuk Formula One dan FIA. Media itu dianggap sebagai urat nadinya Formula One. Exposure global dan interaksi dari para fansnya itulah alasan kenapa Formula One tuh bernilai miliaran dolar. Kalau misalnya seorang pembalap tuh sampai ngelewatin Media Day atau Media Duties mereka, biasanya tuh akan ada sanksi dari FIA dan denda juga. Salah satu alasannya adalah karena sponsor. Para sponsor tuh ngabisin jutaan dolar supaya logo mereka tuh bisa ada di baju para pembalap ketika mereka lagi ngomong ke depan kamera. Jadi kalau driver hilang dari sorotan kamera, artinya value atau exposure bagi perusahaan-perusahaan yang logonya ada di baju pembalap itu juga turun. Aturannya pun sebenarnya udah jelas. Pembalap tuh diharusin buat datang ke konferensi pers yang udah ada, sesi interview media, dan kegiatan dengan fans pada Media Day atau setelah balapan. Pembalap yang nggak datang ke sesi media wajib mereka tuh akan dihukum sama FIA. Walaupun mungkin sebenarnya jarang kejadian ya, tapi cerita yang paling terkenal mungkin datang dari Max Verstappen di 2017 waktu lagi di GP Azerbaijan. Jadi tuh waktu itu Verstappen ngalamin kerusakan mesin buat keempat kalinya dalam 6 kali balapan. Verstappen yang kesel banget milih buat langsung pergi dari track tanpa ngomong sama media. Dan akhirnya dia kena denda dari FIA. Max tuh didenda 25.000 euro karena ngelewatin sesi wawancara setelah race. Dia tuh dianggap melanggar pasal 19.4 di Sporting Regulations. Tapi sebenarnya ada juga pengecualian yang diizinin sama FIA. Misalnya kalau pembalap ngelewatin Media Day atau Media Duties-nya karena sakit atau alasan yang disetujui sama FIA itu nggak apa-apa. Dan ini pernah kejadian juga sama Charles Leclerc di 2025 saat dia harus absen di Media Day GP Imola karena sakit. Walaupun FIA itu ngewajibin driver buat ngomong ke media, tapi kadang tim tuh nggak mau ngasih akses media tambahan buat pembalap mereka karena mereka mau pembalap mereka tuh tetap fokus buat di weekend itu. Tapi hal ini tetap harus dengan persetujuan FIA. Dan driver mereka harus tetap hadir di media duties lain yang udah terjadwalkan dan wajib dari FIA. Terus kalau misalnya ada driver yang nggak datang ke Media Day karena masalah di perjalanan, hal ini tuh akan dimaafin sama FIA asalkan ini bukan hal yang disengaja. Terus kalau kalian melihat pembalap F1 lagi di interview sama media, biasanya itu mereka ditemenin sama internal tim mereka. Nah, orang ini juga biasanya akan ngerekam secara audio apa yang diomongin antara media sama pembalap mereka. Hal ini tuh sebenarnya bersifat preventif. Jadi kalau sampai sebuah media memutarbalikan apa yang driver omongin dan nge-framingnya secara negatif, tim internal mereka tuh punya bukti buat ngebantahnya. Dan ini yang disebut sebagai tim public relations dari para driver. Salah satu tugasnya tim PR ini adalah mantau driver dan mengontrol informasi apa aja yang boleh disampaikan ke media, apa yang belum boleh disampaikan ke media. Kalau seorang driver performanya lagi buruk banget, ini juga salah satu tugasnya PR buat ngasih tahu ke driver apa yang harus dia sampaikan di depan media supaya nggak salah ngomong. Kalau ada omongan yang ngerugiin tim atau arah obrolannya udah nggak bagus buat driver mereka, itu tugas mereka buat ngehandle situasi itu dan bisa aja salah satu caranya dengan nge-stop interview itu. Mungkin salah satu contoh kerja PR yang pernah terekam jelas itu adalah pas Oli Birman ditanya wartawan, dia nggak tahu mau jawab apa. Dan dia nanya dulu ke PR-nya sebelum dia ngasih jawaban ke media yang bertanya. Hal ini sebenarnya normal-normal aja, tapi memang seharusnya PR-nya Oli Birman tuh udah ngasih tahu apa yang harus Oli sampaikan ke wartawan ketika ditanya. Jadi mungkin dalam rangkaian race weekend, Media Day itu adalah hari di mana para driver
paling santai. Bisa bercanda sama kru mereka, bisa bikin konten sama tim mereka, dan bisa nunjukin sisi personal mereka sebelum mereka masuk ke mode serius buat ngadepin race weekend itu.